Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, saya membacakan buat kita Bapak Ibu, teman-teman, menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema kita dalam renungan ini, Allah mengasihi semua manusia, baik orang Kristen maupun di luar Kristen. Cukup jelas dalam teks yang kita baca tadi bahwa Allah memberikan anaknya, mengaruniakan anaknya, tujuan untuk dunia, bukan untuk satu golongan tertentu atau golongan orang Yahudi atau Kristen atau keyakinan lain, bukan, tapi seluruh umat manusia. Kasih Allah kepada manusia punya tujuan supaya manusia mengalami kasih Allah itu. Sehingga sifat Allah yang penuh kasih dinyatakan melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan kebenaran, untuk menghapus dosa-dosa kita. Disinilah kita melihat keseriusan Allah dan kesetiaannya terhadap manusia sebagai ciptaan yang mulia. Tuhan Yesus sendiri menegaskan hal ini di dalam Matius pasal 5 ayat 45 waktu khotbah di bukit. Saya membacakan buat kita. Begini firman Tuhan. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari baik bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah tidak pilih kasih, mengasihi, baik kepada orang jahat, orang baik, sama-sama dia memberi matahari. Baik kepada orang yang benar dan juga orang yang tidak benar, sama-sama Allah memberikan hujan, menurunkan hujan. Bahkan orang yang tidak mengakui adanya Allah, sekalipun tidak percaya bahwa ada Allah, tetapi mereka menikmati kasih Allah. Ini yang disebut kasih umum. Semua bisa dinikmati oleh umat manusia, seperti kekayaan, seperti nafas hidup, seperti tanah yang diciptakan oleh Allah. Itu semua manusia nikmati. Itu adalah bentuk kasih Allah kepada manusia.
Dan harus kita juga menyadari bahwa ada kasih khusus yang tidak semua manusia menerimanya. Apa itu kasih khusus, Bapak Ibu? Kasih khusus itu merujuk pada keselamatan jiwa. Ya, dan tidak semua orang menerima hal ini. Hanya mereka yang sudah menerima kasih karunia Allah, menerima kebenaran Allah, sehingga mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sehingga mereka memperoleh hidup kekal. Ini yang disebut kasih khusus. Tidak semua orang dapat menerimanya. Di dalam Yohanes tadi yang kita baca, memang Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk dunia, karena Allah mengasihi dunia. Tetapi kalau kita membaca seterusnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menerima hidup yang kekal, yang tidak binasa, itu hanya mereka yang percaya. Yang bisa menerima kasih khusus, itu hanya mereka yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam dunia ini, dalam hubungan kita dengan Allah, Tuhan sudah memberikan kasih. Ada kasih umum yang bisa dinikmati oleh semua orang, dan juga ada kasih khusus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan terlebih-lebih dalam istirahat kita malam ini. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.